senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa diberikan kemudahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah dan bunda, bapak dan ibu semuanya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu biar lebih tervisualisasi atas apa yang akan saya sampaikan ya, insyaallah seperti itu. Baik, ayah dan bunda, tema seminar parenting saat ini cukup menantang ya. Dan ini adalah sebuah hal yang ketika kita pahami, pelajari, dan kita praktekkan, insya Allah lah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Kehebatan kita insya Allah akan menguatkan keluarga kita. Jadi agar keluarga kita kuat, berarti kan patokannya ya, agar keluarga kita kuat berarti orang tuanya harus hebat dulu. Untuk hebat seperti apa? Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita sharing-sharing saja ya dan bunda ya semuanya. Ini tahap awal kita nyantai dulu. Ini bis ya, bisnya banyak banget gitu ya. Kita tebakan dulu deh ya, bis apa yang paling membahagiakan kira-kira. Boleh di-chat deh jawabannya biar nggak tegang-tegang ya. Bis apa yang paling membahagiakan? Ada yang tahu? Boleh di-chat aja biar suaranya enggak ini. Bis apa yang paling membahagiakan? Di kolom chat aja diketik pelan-pelan gitu ya. Silakan. Mana jawabannya? Bisa masuk surga. Bismillah. Oke, luar biasa. Tepat ya, bisa pergi haji. Bisa pergi ngaji, bisa pergi haji. Oke ya. Ini kreatif-kreatif jawabannya ya. Keren-keren semuanya. Oke ya, keren semuanya. Bisa bertemu Allah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa dapat apa yang diinginkan gitu ya. Oke, semuanya oke ya. Semua jawaban tidak ada yang salah. Semua jawaban adalah betul karena masing-masing punya harapan yang berbeda, punya masing-masing. Kalau saat ini bagi saya bis-bis yang paling membahagiakan adalah bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, saya punya tebakan lagi yang kedua nih. Kira-kira nenek-nenek atau wanita muda nih? Nenek-nenek atau wanita muda? Boleh di-chat. Boleh di-chat. Wanita muda. Yang dilihat nenek-nenek atau wanita muda. Oke, jangan terlalu banyak dianalisa, langsung jawab saja wanita muda gitu ya. Oke, wanita muda. Kalau dibalik nenek-nenek, oke. Jawabannya berarti ada dua ya, bisa nenek-nenek, bisa wanita muda. Kalau normal seperti ini adalah nenek-nenek. Tapi tadi ada yang jawab, ini wanita muda. Kenapa? Kalau dibalik gitu ya, coba kita balik pelan-pelan ya. Kita balik pelan-pelan. Jadi apakah? Gitu kan. Kalau dibalik, ini jadi wanita muda. Jadi peri. Jadi peri. Artinya adalah bisa dua-duanya. Yang jawab nenek-nenek, enggak ada yang salah. Yang jawab wanita muda, enggak salah juga. Dua-duanya punya sudut pandang, dua-duanya punya cara melihat yang berbeda. Yang salah itu adalah ketika kita menyalahkan pendapat orang lain, kita merasa benar dengan pendapat kita. Dan itu yang sering mungkin kita alami untuk anak-anak kita. Sering kita menyalahkan anak-anak kita, padahal anak-anak kita berargumen atas pemahamannya, atas pengalamannya, atas pengetahuannya. Kita selami terlebih dahulu, seperti itu. Oke ya, ini adalah tahap awal saja. Yang hebat itu adalah ketika kita mampu melihat dua-duanya. Sehingga ketika ada yang melihat nenek-nenek, yes, nenek-nenek, betul sekali. Ketika ada yang melihat wanita muda, yes, wanita muda. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan lebih dibandingkan dengan orang yang hanya sekitar melihat salah satu di antara dua itu. Artinya adalah ketika kita punya banyak ilmu yang lebih, ketika kita punya pengetahuan yang lebih,
dalam proses bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, maka kita tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyakiti, tidak mudah membuat orang lain tidak nyaman, terutama anak-anak kita. Kenapa? Karena pengetahuan kita begitu luasnya. Oke ya, itu tahap awalnya. Berikutnya, Orang ayah tua dan bunda semangat. semuanya yang luar biasa nih, kita tebakan lagi tahap awal biar cair. Berapa banyak nih binatang yang dilihat? 4K, 7K, 8K, atau 12? Oke, cepet-cepetan. Silakan panitia dilihat siapa yang paling cepat jawab dan benar. Kasih door prize gitu ya. Panitia itu tanggung jawab ya. Nih, 12. Betul nggak 12 ya? Ada lagi nggak yang lain? Nah, saya lebih enak walaupun di Zoom kita harus interaktif ya. Di Zoom 12 juga gitu ya. Ada juganya ya. 12 juga, 7 gitu ya. Oke, kita lihat ya biar efektif waktunya. Berapakah jawabannya? Ya, minimalnya ini yang paling besar hitam adalah gajah. Yang kedua di sini ada kuda, di depan ada lumba-lumba, di sini ada semut, ada apa nih? Ada anjing, ada kelinci, ada tikus gitu ya. Ada kucing gitu ya dan seterusnya. Ini kurang lebih berarti ada berapa? 8 ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya. Mungkin kalau ada yang melihat 12 mah enggak gitu ya. Mungkin ada jenis binatang yang lain yang nampak. Tidak ada yang salah dengan jawaban-jawaban ini. Oke, baik ayah dan bunda semuanya. Tadi saya sudah dikenalkan. Berikutnya tadi oke, saya ngulang saja. Alhamdulillah. Tadi yang belum dikenalkan, saya anak ada 4 ya. Alhamdulillah ada 4. Yang pertama di pesantren ya. Pesantren di Kuningan. Sedang mondok di sana. Yang kedua kelas 4, kelas 3, dan seterusnya. Semua apa yang saya sampaikan adalah proses bagaimana saya pun mempraktekkan di keluarga saya. Kita sama-sama berbagi saja, ayah dan bunda semuanya. Kita awali dari gambar ini. Gambar ini cukup memberikan inspirasi, terutama bagi saya ketika saya melihat. Kira-kira nih, apa makna di balik gambar ini? Nah, gitu kan. Jadi maknanya itu adalah, nih, kalau kita lihat nih, maknanya adalah ketika kita tendang, orang yang ada di dalam, ternyata yang jatuh, ketika kita tendang nih, orang yang ada di depan nih, orang yang ada di depan, ketika orang yang ada di depan jatuh, ternyata yang jatuh bukan hanya orang yang kita tendang, otomatis kita pun ikut terjatuh. Nah, itu ya. Jadi prinsipnya adalah saat kita menyakiti orang lain, sebetulnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Saat kita sedang berkhianat kepada orang lain, sebetulnya kita sedang membuat tidak nyaman diri kita. Saat kita membuat sulit orang lain, sebetulnya kita sedang membuat sulit diri kita. Intinya adalah apapun yang kita lakukan, itu semuanya akan kembali kepada kita. Begitupun terhadap anak-anak kita. Apa yang kita tanam, apa yang kita berikan untuk anak-anak kita, baik itu akan kembali kebaikannya kepada kita, buruk itu pun akan kembali keburukannya kepada kita. Itu yang harus kita yakini. Makanya kita harus hati-hati banget nih bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena semuanya akan kembali kepada kita. Saya kuatkan lagi di sini ayah dan bunda semuanya. Apa yang kita lakukan cepat atau lambat ini akan kembali kepada kita. Saat ini kita cuek kepada anak-anak kita. Saat ini kita tidak memperdulikan kepada anak-anak kita. Mungkin belum nampak itu hasilnya. Mungkin belum nampak itu hasil apa akibatnya. Tapi cepat atau lambat itu akan kembali kepada kita. Saat kita mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, mau mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran untuk pendidikan anak-anak kita. Mungkin saat ini belum nampak hasilnya, tapi cepat atau lambat seiring dengan pertumbuhan anak-anak kita, itu pun akan kembali kepada kita. Dan kembalinya kepada kita yang paling utama adalah saat anak-anak kita mendoakan kita, ya Allah, masukkanlah ayah dan ibu kami kepada surgamu. Itu yang paling kita harapkan. Yang paling kita harapkan adalah yang kembali kepada kita adalah anak kita, anak yang solih dan solihah mendoakan kita. Ini yang harus kita yakini, ayah dan bunda semuanya. Ketika saat ini kita menanam keburukan, tidak mau berjuang untuk mendidik anak-anak kita akan tidak ada maksimal bagaimana sesuai dengan harapan kita. Prinsipnya seperti itu. Dan disinilah ayah dan bunda semuanya. Orang tua hebat, keluarga kuat.
Nah, kira-kira apa ya orang hebat, orang tua hebat, keluarga kuat? Kita akan bahas di sini. Orang tua hebat, keluarga kuat. Sekali lagi saya akan tekankan, kalau kita ingin menjadi keluarga yang kuat, itu berawal dari orang tua yang hebat. Orang tua itu ada ayah, ada ibu. Berarti harus hebat. Hebat seperti apa? Ya harus tahu bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu. Itu yang paling penting. Ketika tahu peran masing-masing dan optimalisasi dalam peran tersebut, maka itu akan menghebatkan keluarganya sehingga keluarga bisa kuat. Itu yang paling penting, ayah dan bunda semuanya. Dan disinilah prinsip dasarnya. Orang tua hebat, keluarga kuat. Berawal dari sinilah. Ayo kita flashback ke belakang nih. Saat kita awal-awal menikah, wah, luar biasa nih kata-kata ini. Ya, kita menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah gitu ya, keluarga yang tenang, cinta kasih gitu ya, cinta kasih dan kasih sayang ini ya, kasih sayang gitu. Ini ada nggak upaya kita untuk merealisasikan gitu ya? Ada nggak upaya dalam diri kita sebagai orang tua menciptakan keluarga-keluarga yang tenang? Ada nggak upaya dalam keluarga kita menciptakan keluarga-keluarga yang penuh cinta? Ada enggak dalam prakteknya ketika kita menjalani keluarga ini, dalam keluarga kita, keluarga yang penuh kasih sayang kepada anak-anak kita? Itu pertanyaannya. Padahal ini awal ketika ditanya, kenapa kamu menikah? Ingin mempunyai keluarga yang sakinah gitu ya, cinta kasih dan penuh kasih sayang. Ini adalah misi kita di titik awal. Ayo kita flashback ke belakang. Sekedar mengingatkan, pertanyaan tadi, ada enggak selama ini cinta kasih, ketenangan, dan kasih sayang? Ada nggak upaya kita merealisasikan ini? Ingat, bukan hanya sekedar kata-kata, semuanya perlu direalisasikan. Ini yang pertama, kita flashback ke belakang, ayah dan bunda semuanya. Terus yang kedua, ketika kita awal-awal pernikahan, banyak orang yang berdatangan, mendoakan kita. Doanya itu hampir rata. Jadi barakallah dan seterusnya gitu ya. Semoga keberkahan tercurahkan kepada kita. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Dan itu adalah doa kita, doa orang tua kita, doa sahabat-sahabat kita. Pertanyaannya, ada nggak upaya kita untuk mencapai kebahagiaan itu? Ada nggak upaya kita untuk mencapai keberkahan itu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada kita. Bagaimana kita mau kuat kalau kita nggak ada upaya? Bagaimana membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah? Bagaimana kita mau kuat kalau tidak ada upaya? Bagaimana kita senantiasa memberikan kebaikan bagi keluarga kita? Dan disinilah kita pun, ayah dan bunda semuanya, paham banget sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustazah. Kita punya kewajiban. Kita akan kuat kalau kita mampu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka jahanam. Inilah poin-poin penting. Dan yang paling utama, ketika anak-anak kita lahir, semuanya itu pasti mencari nama-nama terbaik untuk anak-anaknya. Bertanya kepada siapa, si A, si B, saya mau punya anak, ada usul nama enggak? Namanya seperti apa? Semuanya nama terbaik yang diinginkan. Pertanyaannya adalah ketika anak kita sudah lahir dan anak kita tersebut diberikan nama sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita tahu persis anak kita itu harapannya seperti apa sesuai dengan namanya. Karena nama adalah doa, pertanyaannya adalah ada enggak upaya bagi orang tua untuk menjadikan anak-anak kita sebagaimana nama yang kita sematkan kepada dirinya. Kalau saya punya anak yang pertama itu namanya Husna gitu ya. Husna itu penuh dengan kebaikan gitu ya. Husna Alia, posisinya berada dalam tinggi gitu. Husna Alia Latifunisa, wanita yang lembut. Itu yang saya tanamkan, sehingga yang saya cetak, yang saya doakan, yang saya usahakan dalam keseharian, bagaimana anak saya yang pertama tersebut, dia itu baik. Ketika baik, saya berupaya gimana caranya mencontohkan kebaikan, dan ketika mau masuk sekolah itu dimasukkan ke sekolah-sekolah yang mendukung kebaikan itu. Dan ketika lulus SD, saya berupaya bagaimana mencari lingkungan yang baik di sana. Artinya apa adalah, Bapak dan Ibu silahkan dicek kembali nama masing-masing. Silahkan dicek kembali arti dari nama tersebut. Ada nggak upaya bagaimana kita menciptakan anak kita sebagaimana nama yang kita doakan ketika awal-awal anak kita lahir itu. Ini kadang-kadang sering kita lakukan, tapi ini nggak ada upaya kita. Ini hanya sekedar slogan saja, mawadah, sakinah, dan warahmah, slogan saja. Ingin keluarga yang berkahnya kata-kata saja. Jaga diri dan keluarga hanya sekedar kata-kata saja yang kita ketahui.
Anak kita itu indah semuanya, baik semuanya. Tapi upaya untuk merealisasikan itu ada enggak? Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kalau enggak ada, kalau kita bicara visi misi dalam keluarga, inilah visi misi keluarga kita. Tapi upayanya ada. Programnya apa untuk mencapai visi misi tersebut? Targetnya apa? Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, ayah dan bunda semuanya. Ini sekedar pertanyaan refleksi saja buat kita semuanya. Jadi landasan keluarga kuat itu sekali lagi saya tekankan di sini, ayah dan bunda semuanya, keluarganya gimana caranya bisa tenang. Kalau masih ada suara-suara keras anakku gitu kan ya, nyebut namanya dengan kata-kata kasar, dengan bentakan-bentakan, dengan kata-kata kotor itu ya. Kalau masih ada kata-kata kasar di rumah kita, gimana mau tenang? Gimana cinta itu bisa terwujud? Gimana kasih sayang itu bisa terbangun di sana? Kita minimalnya di rumah itu kita tata kata-kata kita, tidak ada bentakan, tidak ada kata-kata kasar gitu kan ya. Gimana kita bisa kuat kalau realisasi ini saja tidak bisa kita usahakan? Itu yang pertama. Jadi landasan keluarga kuat itu ada di sini, ayah dan bunda semuanya. Jadi kita harus mengupayakan di sini. Yang kedua, kita mengharapkan penuh kebaikan dalam keluarga kita. Inilah yang paling penting nih. Ini yang paling penting ayah dan bunda semuanya. Keluarga dalam rangka bagaimana kita ibadah. Ini pun kita tanya, keluarga untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Kita berupaya gimana caranya terhindar dari api neraka jahanam. Dan inilah landasan keluarga kuat ada di sini. Keluarga kita, saya yakin semua orang tua sudah memberikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Ayo, nama terbaik ini kita upayakan. Kita upayakan dengan upaya kita. Apa programnya untuk mewujudkan nama terbaik? Dan yang paling penting adalah visi dan misi dalam keluarga kita adalah masuk surga bersama keluarga. Inilah visi besar kita dalam kehidupan kita. Kita untuk masuk surga bersama dengan keluarga kita. Ayo ayah dan bunda semuanya, kita harus kuat. Kita harus hebat. Kita harus mau berkorban waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melindungi anak-anak kita, untuk membesarkan anak-anak kita, untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tentu semuanya itu tidak mudah, butuh perjuangan. Kita merelakan diri, bisa jadi yang seharusnya kita habis maghrib, enak, asik, main handphone. Ayo kita siap deh, handphone kita simpan di mana? Kita waktu untuk anak-anak kita. Inilah yang paling penting bagi diri kita. Saat ini, untuk melindungi anak-anak kita itu luar biasa. Luar biasa. Sudah masuk ke rumah, sudah masuk ke kamar. Dengan adanya teknologi, kalau kita kurang kuat, kalau kita kurang hebat, gimana kita bisa menjaga mereka? Ayo kita arahkan anak-anak kita sesuai dengan harapannya. Inilah target kita dalam kehidupan kita. Inilah keluarga-keluarga kuat yang harus kita capai. Oleh karena itu, ayah dan bunda semuanya, bagaimana cara menjadi orang tua hebat agar kita kuat? Saya berikan 3 tips saja, 7 tips saja. Yang pertama nih, ayah dan bunda semuanya, ayo kita bangun segitiga keluarga cinta. Membangun segitiga keluarga cinta. Apa itu segitiga keluarga cinta? Intinya adalah bagaimana seharusnya seorang ayah, seorang ibu mempunyai peran terbaik, memberikan peran terbaiknya untuk pendidikan anak-anaknya. Oke, ayah dan bunda semuanya, saya berikan 4 simulasi. Mohon perhatikan, simulasi ini nanti lebih ke arah refleksi kita. Ada 4 simulasi, kita berada di simulasi yang mana posisi kita. Kita akan introspeksi diri kita. Yang pertama, simulasi pertama, di atas ada anak-anak kita. Di bawah seorang ayah, karena memang seorang ayah adalah kepala keluarga, punya tanggung jawab, seorang pemimpin di keluarga, bagaimana menopang anak-anaknya, bagaimana bersama dengan istrinya membesarkan anak-anaknya. Simulasi pertama yang harus kita pahami ini adalah contoh kasus yang pertama. Ayah dengan anak punya hubungan baik. Oke, ayahnya perhatian yang luar biasa. Tapi ayah ini terhadap istrinya tidak baik. Ayah ini terhadap istrinya cuek, tidak berusaha bagaimana membahagiakan pasangan hidupnya. Ketika ini terjadi akan membuat istri tidak nyaman. Ada emosi, ada kemarahan. Dan ketika orang tuanya atau ayahnya tidak ada, kemarahan dan emosi ini kemana larinya? Ya larinya ke anak-anak.
Artinya adalah di sini tidak sinkron. Ayah memang sayang kepada anak, tapi ayah dia punya hubungan tidak baik dengan istrinya, emosional segala macam. Akhirnya istrinya juga sama seperti itu. Akhirnya pelampiasan, dampaknya adalah anaknya di rumah. Ketika ini terjadi, maka situasi anak-anak tidak nyaman, nggak enak, gitu kan? Ketika nggak enak, maka penopang di sini hilang. Yang seharusnya segitiga saling menguatkan. Ketika hilang, maka nggak seimbang dalam keluarga. Maka anak-anak peluang untuk pergi kemana, lari kemana tanpa arah. Ini simulasi pertama. Berarti simulasi pertama seperti ini. Simulasi kedua, ayah dan bunda semuanya. Simulasi kedua nih. Suami dan istri oke, punya hubungan yang baik. Ibu juga oke, sangat sayang dengan anak-anaknya. Cuma ayahnya itu tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Ayahnya itu tidak ada waktu bagaimana bersama dengan anak-anaknya. Ayahnya itu ketika disuruh datang ke sekolah, selalu ada alasan untuk tidak datang ke sekolah. Padahal sosok ayah itu sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ketika ini terjadi, berarti sekali lagi ada satu penopang yang hilang di sini. Nggak kuat nih. Kalau nggak kuat, berarti anak-anak nggak nyaman juga. Karena tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan dari seorang ayah. Akhirnya anaknya pun juga punya peluang untuk jatuh, untuk tidak seimbang, untuk melakukan hal-hal yang kurang baik ketika ketidakseimbangan ini datang. Ini simulasi yang kedua. Simulasi yang ketiga, ayah dan bunda, coba perhatikan nih. Simulasi yang ketiga nih, suami dan istri luar biasa. Mereka saling pengertian, saling perhatian, tapi dua-duanya sibuk dengan pekerjaannya. Dua-duanya itu nggak ada perhatian untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya itu lebih banyak dititipkan kepada kakeknya, kepada neneknya, bahkan kepada pembantunya. Pokoknya nggak ada waktu untuk anak-anaknya, untuk pendidikan anak-anaknya. Ketika ini terjadi berarti perhatian cinta dari kedua orang tua nggak ada. Ketika nggak ada berarti penopangnya hilang dua-duanya nih. Ketika hilang apa yang terjadi? Yang terjadi anaknya punya peluang tanpa kendali dua-duanya, akhirnya punya peluang buruk lebih besar seperti itu. Ini simulasi 3. Dan simulasi keempat, ayah dan bunda, ini yang luar biasa nih, yang sangat-sangat tidak boleh kita alami dan tidak boleh. Suami dan istri yang terjadi setiap hari ada pertengkaran demi pertengkaran, saling menyakiti, saling bertengkar. Apakah via SMS ataupun via WA segala macam, bahkan secara verbal di hadapan dengan anak-anaknya. Dan dia pun tak peduli dengan anak-anaknya. Istrinya pun tak peduli dengan anak-anaknya. Kalau seperti ini berarti anaknya sangat-sangat tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, hilang nih koneksi di antar tiga pihak ini. Apakah ini ada terjadi? Ada, real ini terjadi. Saya banyak kasus yang saya dengar dari cerita luar biasa, ayahnya sibuk, bahkan ayahnya diambang perceraian tuh dengan istrinya kemana, anaknya itu di rumah dengan pembantunya berbulan-bulan, akhirnya anaknya pelampiasannya apa? Pelampiasannya adalah handphone, pelampiasannya adalah game online di sana, dan ternyata itu sangat berbahaya. Dan ketika ini terjadi, gimana ketenangan bisa ada, gimana kebahagiaan bisa ada, kacau gitu keluarga, tinggal nunggu waktu saja. Dan yang paling penting ayah dan bunda semuanya adalah simulasi yang kelima ini. Simulasi yang kelima ini, ayah hadir di keluarga sangat diidolakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya selalu dibahagiakan, istrinya pun selalu dibahagiakan. Kata kunci kita membahagiakan anak-anak kita, bahagiakanlah istri kita, bahagiakanlah pasangan hidup kita. Energi kebahagiaan istri kita yang kita bahagiakan, itu akan mengalir kepada anak-anak kita. Itu ketika kata kunci dari seorang ayah. Ketika ini terjadi, luar biasa. Hubungan ayah dengan anak sangat-sangat baik. Hubungan suami istri sangat-sangat baik. Hubungan ibu dengan anak sangat-sangat baik. Ketika ini terjadi, disinilah namanya keluarga cinta. Segitiga keluarga cinta. Inilah yang harus kita pahami di sini. Dan inilah impian kita bersama ayah dan bunda semuanya. Dari semua simulasi tersebut, silakan semuanya deteksi. Berada di simulasi pertamakah ibunya tidak ada perhatian kepada anaknya, atau berada di simulasi yang kedua, ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mengandalkan pendidikan adalah untuk istrinya, padahal orang tuanya pun, ayahnya pun punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Apakah ini
anak, ayah dan ibu nggak ada perhatian untuk anak-anaknya. Pokoknya urusan mendidik adalah urusan sekolah. Udah saya bayar itu sekolah. Pokoknya urusan perubahan anak-anak lebih baik adalah sekolah. Pokoknya pendidikan diserahkan kepada sekolah. Padahal tidak seperti itu. Pendidikan adalah kewajiban orang tuanya. Kenapa? Karena ketika di akhirat nanti yang diminta pertanggungjawaban bukan gurunya, tapi kita sebagai orang tua. Kewajiban utama mendidik anak-anaknya adalah orang tuanya. Apakah di simulasi keempat? Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kalaupun kita ada masalah dengan pasangan hidup kita, ayo kita berusaha gimana caranya tidak nampak di hadapan dengan anak-anak kita. Jangan sampai kelihatan oleh anak-anak kita. Dan yang paling hebat adalah ketika kita berada di posisi yang kelima. Disinilah keluarga hebat terjadi. Kenapa? Karena ada orang tua yang kuat. Ini yang luar biasa. Ini target kita. Ayah dan bunda dan ibu bapak guru semuanya. Segitiga keluarga cinta itu adalah suami istri yang senantiasa saling mencintai. Selalu memberikan cinta dan sayang pada anak-anaknya apapun kondisinya. Itu adalah segitiga keluarga cinta yang pertama. Oleh karena itu ayah dan bunda cintailah anak-anak kita full 100%, tidak setengah-setengah. Saya mencintai anak saya, buktinya apa? Kalau udah cinta itu ada pengorbanan. Kalau udah cinta itu ada kasih sayang. Kalau udah cinta itu hadirnya kebahagiaan, berusaha membahagiakan orang yang kita dicintai. Kalau udah cinta itu bagaikan matahari senantiasa memberi tanpa pernah minta kembali. Itu yang namanya cinta. Begitupun kepada anak-anak kita. Kalau kita bicara saya mencintai anak kita, buktinya apa? Ketika anak-anak kita bertanya kepada kita, kita asik dengan handphone kita. Ketika anak-anak kita mau dan ingin bermain dengan kita, kita lebih asik dengan handphone kita. Apakah itu betul sih kita? Kalau itu benar-benar mencintai, kita lupakan itu semuanya, kita prioritaskan untuk anak-anak kita. Dan disinilah cinta berbicara ayah dan bunda semuanya. Coba kita perhatikan. Nih, bentuk cinta itu seperti ini. Rela berkorban, rela berusaha. Bagaimana seorang ayah berusaha tampil terbaik, tampil paling cerdas, senantiasa hadir ketika dibutuhkan oleh anak tercintanya. Dia tak sungkan-sungkan untuk senantiasa bermain, memberikan kebahagiaan, memuliakan anak-anaknya, melayani anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Senantiasa meluangkan waktu sesibuk apapun untuk datang ke sekolah ketika anaknya unjuk prestasi, ketika anaknya bagi rapot. Ketika seorang anak bercerita dalam suratnya, dia bilang, ayah itu selain berjuang untuk saya, tapi pembohong. Ayah saya pembohong. Kenapa pembohong? Karena saya baru tahu ternyata semua yang diberikan itu adalah hanya untuk saya. Berusaha mempersembahkan yang terbaik. Ayah itu berbohong dengan pekerjaannya. Seolah-olah punya pekerjaan luar biasa, tapi demi membahagiakan saya, senantiasa menampilkan yang terbaik. Apapun masalah di pekerjaan, senantiasa hadir di rumah dengan penuh keceriaan agar anak-anaknya itu bahagia. Ayah itu berbohong, berkata tidak lapar, tidak lapar, tidak lapar. Padahal dia sangat lapar sekali. Semua kebohongan tersebut adalah untuk kebahagiaan saya. Semua kebohongan tersebut adalah untuk kebahagiaan saya. Ayah berbohong dengan kebahagiaannya. Ayah berbohong dengan kebahagiaannya. Kenapa? Karena ingin membahagiakan saya. Semuanya demi aku. Semuanya demi kebahagiaan saya. Semuanya demi aku. Senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Beginilah cinta berbicara. Beginilah sayang berbicara. Beginilah kebahagiaan senantiasa diterapkan di keluarga.
Semuanya itu dilakukan agar hidup saya lebih baik. Senantiasa mau berjuang, senantiasa mau berkorban. Beginilah cinta berbicara. Inilah orang tua kuat, orang tua hebat, sehingga keluarga itu bisa hebat. Kenapa? Karena mau berkorban. Jadi yang pertama, ayah dan bunda yang luar biasa, ayo kita bangun segitiga cinta dalam keluarga. Apa itu segitiga cinta? Tadi orang tua dan ayah dan ibu senantiasa memberikan peran terbaik untuk anak-anaknya. Sekarang, ayah dan bunda, ayo kita refleksi lagi untuk menguatkan cinta kita. Tadi ada kata-kata segitiga cinta. Berarti kita harus punya cinta. Kenapa? Karena visi kita, tahap awal pernikahan itu keluarga yang penuh cinta, ketenangan, dan penuh kasih sayang. Sakinah, itu kan ketenangan, mawaddah, warohmah, dan seterusnya, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, ayo kita deteksi nih, sejauh mana cinta ada dalam hati anak-anak kita. Ayo kita deteksi sama-sama. Adakah canda? Adakah keceriaan di rumah kita setiap harinya? Silakan ayah dan bunda deteksi. Dalam keseharian ada enggak sih keceriaan? Ada enggak sih tertawa bersama, main bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita? Ataukah sebaliknya di keluarga kita? Setiap hari ibarat kuburan, ibarat penjara. Suasana rumah begitu mencekam. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Anak baru bangun saja sudah habis itu dimarahin. Pasangan hidup senantiasa bertengkar. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Kalau ini terjadi, gimana keluarga bisa kuat? Gimana keluarga bisa hebat? Silakan semuanya refleksikan diri masing-masing. Sekali lagi, silakan refleksikan diri masing-masing. Adakah canda, ketawa, keceriaan di rumah kita setiap hari? Kalau enggak ada, ayo kita ciptakan. Mulai anak-anak kita mau tidur, buat keceriaan di sana. Ajak anak-anak kita bermain di sana. Ajak anak-anak kita bercanda di sana. Ayo kita bersama bermain dengan anak-anak kita di rumah. Ini yang paling penting ketika itu tidak ada. Ini yang pertama yang harus kita introspeksi diri. Yang kedua, ayah dan bunda. Yang kedua, ayah dan bunda yang perlu kita kuatkan adalah disinilah sejauh mana kita menyatakan ungkapan sayang kepada anak-anak kita. Berapa kali kita menyatakan ungkapan sayang kepada anak-anak kita? Ketika anak-anak kita mau tidur, yang terakhir dipeluk oleh anak-anak kita handphone kah? Ataukah diri kita orang tuanya? Kalau masih handphone yang terakhir dipeluk, kalau masih handphone masih terakhir dilihat oleh anak-anak kita, ayo kita gantikan itu semuanya. Kitalah yang mendampingi mereka, kitalah yang terakhir dipeluk, kitalah yang terakhir menciumnya. Berapa kali kita mengungkapkan kata-kata sayang ketika pertama kali mereka bangun, kita cium sayang, ayo bangun. Yang kedua, berapa kali orang tua marah kepada anaknya setiap hari. Ayo, ayah dan bunda, sampai jam berapa nih? Jam 9-an kurang lebih. Sampai jam 10, mau jam 11 gitu ya. Berapa kali kita membentak anak kita? Berapa kali kita marah kepada anak kita? Berapa kali kita membuat kecewa kepada anak kita? Ayo, kalau ini semuanya kita lakukan, itu tanpa sadar akan mengakumulasi. Itulah yang membuat anak-anak kita susah kita arahkan. Seperti itu. Ayo kita tahan diri kita untuk tidak marah kepada anak-anak kita. Ayo tahan diri kita untuk tidak mudah menyakiti anak-anak kita dengan kata-kata kita atau perilaku kita. Berikutnya adalah, ini sekedar deteksi saja. Sejauh mana cinta itu ada dalam anak-anak kita. Bagaimana respon anak-anak kita ketika kita mau pergi, ketika kita datang dari bepergian nih. Ketika kita mau pergi misalkan, ketika kita mau pergi. Sejauh mana respon anak-anak kita nih? Ketika kita datang dari bepergian. Pertama kali datang kita keluar dari kendaraan. Apakah suasana rumah tetap sepi? Pintu rumah tidak ada yang terbuka padahal anak-anak kita masih ada? Ataukah sebaliknya? Ketika kita datang langsung disambut ayah. Langsung kita dipeluk berhamburan keluar karena rindu kepada kita lama berpisah. Atau sebaliknya sebelah kanan.
ketika datang, cuek saja semuanya, seolah-olah kehadiran kita tidak penting di keluarga kita. Kalau yang kanan yang terjadi berarti ini adalah perhatian atau warning bagi kita semuanya. Berarti cinta yang ada dalam anak-anak kita tidak sekuat ketika sebelah kiri. Orang tua yang cintanya terasa dalam diri anak-anak kita, ketika dia mau pergi saja, ayah jangan lama-lama ayah, kapan pulang ayah, ikut ibu. Ketika datang, ketika kita pergi ditelepon, ayah segera pulang di mana? Dan ketika kita datang langsung kita disambut. Wah, berarti ini luar biasa, berbahagialah ketika posisi kita seperti ini. Tapi bersedihlah dan segera perbaiki bagaimana suasana rumah kita dalam seharian. Kalau posisinya sebelah kanan, kita datang ke rumah buka pintu sendiri, gak ada yang menyambut. Padahal anak-anak kita sedang asik main handphone dan nonton TV di rumah. Berarti ada sesuatu ikatan cinta antara orang tua dengan anak-anak di sini. Ini adalah sekedar refleksi saja buat kita semuanya, ayah dan bunda semuanya. Oleh karena itu, ayah dan bunda semuanya, anak-anak kita itu bukan hanya membutuhkan mainan dari orang tuanya, tapi anak-anak kita itu sangat membutuhkan bermain bersama dengan ayah dan bundanya. Ini yang paling penting. Semahal-mahalnya mainan yang kita berikan kepada anak-anak kita, paling berumur 1 jam, 2 jam, paling maksimal 1 hari, berikutnya sudah bosan. Mereka itu bukan membutuhkan mainan dari kita, tapi membutuhkan bermain bersama dengan orang tuanya. Ini yang perlu kita sadari. Seorang anak itu membutuhkan kehadiran bukan hanya sekedar fisik, tapi membutuhkan kehadiran, yaitu kehadiran hati, cinta, dan kasih sayang dari orang tuanya. Ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai jadi seorang ayah atau jadi seorang ibu ada di rumah, tapi tidak ada. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Anak saja ketika bertanya kepada kita, ayah sibuk, ayah nanti, ibu nanti, ibu lagi ada WA dulu, ibu lagi ada telepon dulu. Apalagi di waktu-waktu berharga bagi mereka, waktu berharga bagi anak-anak kita itu prime time-nya itu adalah habis maghrib sampai mereka tidur. Kalau kita masih asik gitu kan ya, main handphone, saya biasanya kalau habis maghrib udahlah handphone disimpan, bermain dengan anak-anak, mengajarin anak-anak membaca, belajar, mengajarin anak-anak ngaji di sana. Kenapa? Itu adalah waktu berharga untuk anak-anak kita. Jangan sampai jadi ayah atau jadi ibu ada tapi tidak ada. Jadilah orang tua walau jauh tapi dekat di hati dengan anak-anak kita. Walaupun jauh kita senantiasa mengabarin, menelepon. Bahkan saya pernah nih pengalaman, saya jauh gitu kan ya, di luar kota segala macem gitu kan ya, tapi saya ingin terasa dekat di hati dengan anak-anak saya. Tanpa sepengetahuan saya kirimkan makanan gitu ya. Sekarang kan lebih mudah saja kan, lebih mudah. Saya kirimkan makanan gitu ya, tanpa sepengetahuan ketika datang itu bahagianya minta ampun. Langsung anak saya berkata, ternyata Abi walaupun jauh tapi masih ingat terhadap kita. Itu adalah lontaran dari salah satu anak saya, dan itu yang disampaikan oleh istri saya kepada saya. Artinya adalah walaupun kita jauh, tetap kita memperhatikan perhatian yang lebih untuk anak-anak kita. Orang tua penuh cinta itu selalu berjuang penuh cinta untuk keluarganya, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, apapun hambatannya. Itu yang paling penting. Disinilah keluarga penuh cinta ayah dan bunda. Kalau udah cinta itu apapun keterbatasannya, apapun kebahagiaannya itu, berusaha mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh anaknya. Tidak nunggu diminta. Seorang ayah ini melihat bagaimana ketika seorang anak sedang belajar di saat teman-temannya itu menggunakan laptop dan anak-anaknya itu butuh laptop untuk belajar. Dan disinilah yang senantiasa difikirkan oleh ayahnya. Sehingga mengundang satu pertanyaan dari anaknya. Ada apa ayah? Mikirin apa ayah? Nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa nak. Jadi kita berusaha bagaimana mencari tahu kebutuhan anak-anak kita. Bukan hanya sekedar memenuhi apa yang diinginkan. Kita penuhi yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kalau memang itu dibutuhkan, kita rela berjuang. Kita rela berkorban. Dan ini yang dipikirkan.
Bahkan dia berdoa, ya Allah, anak saya itu butuh laptop. Saya butuh uang untuk membeli laptop. Gimana caranya? Maka dia berupaya dengan cara jualan seperti ini. Kenapa? Karena dia tahu seorang anak sedang sekolah membutuhkan laptop ketika belajar. Bahkan makan saja hanya sekedar makan saja. Apa adanya. Dan disinilah seorang ayah benar-benar punya cinta dan kasih sayang. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, kita rela berkorban. Setiap orang tentu kasusnya berbeda. Bahkan dia berupaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa memohon, ya Allah, saya ingin sekali membahagiakan anak saya. Karena saya sangat mencintai anak saya. Karena saya sangat sayang kepada anak saya. Karena mimpi saya ingin sekali anak-anak saya, anak-anak yang cerdas, bisa sekolah tinggi. Jangan sampai karena faktor biaya anak-anak saya terhambat untuk belajar. Disinilah seorang ayah sampai ketiduran, mencari uang, bekerja. Allah itu akan memberikan rezeki kepada hambanya. Ketika kita butuh dan kita senantiasa berusaha untuk mencari kebutuhan tersebut, memohon kebutuhan tersebut, alhamdulillah, uang sedikit demi sedikit terkumpulkan. Anaknya tidak minta di sini, karena anaknya tahu orang tua butuh perjuangan untuk memenuhi. Tapi karena orang tua tahu bagaimana kebutuhan anaknya, maka orang tua berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk anaknya. Dan disinilah seorang ayah. Anaknya luar biasa. Ketika anaknya, orang tuanya penuh cinta kepada anaknya, anaknya pun juga penuh cinta kepada orang tuanya dengan cara menjadi anak yang salihah. Ketika bangun bahagia banget, ini yang paling dibutuhkan. Walaupun dia nggak minta, terima kasih ayah. Terima kasih. Kebahagiaan orang yang mencintai anaknya saat melihat yang dicintainya itu bahagia. Kebahagiaan orang yang dicintai adalah ketika saat yang dicintai itu adalah bahagia. Itu yang paling penting ayah dan bunda semuanya. Jadi kita ciptakanlah kebahagiaan di keluarga. Kita ciptakan keceriaan di keluarga. Kita ciptakan penuh cinta di keluarga. Kita harus ada dalam hati anak-anak kita. Dan untuk bisa seperti itu tidak mudah. Kita harus meluangkan waktu, kita harus berkorban. Kalau kita rela untuk rapat dengan orang penting, mengagendakan berbulan-bulan sebelumnya, padahal salah satu orang yang paling penting dalam kehidupan kita adalah anak-anak kita. Jarang kita kalau buat janji, kita agendakan di handphone kita, ayo nak kita jalan-jalan dan sebagainya. Ini adalah bagaimana proses, bagaimana saya senantiasa satu persatu, nah ayo diajak jalan kemana, diajak makan, itu satu-satu dulu tuh. Ada momen bersama, ada momen satu-satu diajak supaya mereka merasa dispesialkan gitu ya. Anak satu-satu diajak gitu. Terus sama-sama kadang-kadang diajak, bahkan pasangan hidup pun, istri pun sama-sama diajak seperti itu. Ya, ayah dan bunda semuanya. Jadi itu yang kedua yang perlu kita pahami. Yang kedua bahwa kita harus mendeteksi sejauh mana cinta kita dalam hati anak-anak kita. Dan yang ketiga, ayah dan bunda semuanya, ayah, ibu harus bersedia susah. Ini kata kuncinya. Ini yang namanya orang tua kuat. Nih, ayah dan ibu harus berusaha, harus mau susah, harus bersedia susah. Harus bersedia susah bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ini yang namanya orang hebat, sehingga keluarganya itu bisa kuat. Disinilah. Ini ada kata-kata seorang psikolog, beliau menyampaikan, tentu semua kata-kata ini berdasarkan riset, sangat kuat. Bunda Eli Risman sangat kuat di data, sangat kuat di risetnya. Berdasarkan riset dan pengalamannya, menyampaikan seperti ini. Ketika kita tidak mau susah, payah mendidik dan mengasuh anak-anak kita, ketika anak-anak kita kecil, kelak mereka akan menyusahkan kita ketika kita tua nanti. Jadi sekali lagi ayah dan bunda, kalau saat ini kita tidak mau hebat, tidak mau capek, tidak mau susah mendidik anak-anak kita, ketika anak-anak kita kecil, mereka akan menyusahkan kita ketika mereka tua. Kalau kita nggak ada waktu untuk mengajarkan dia membaca, untuk mengajarkan dia belajar di rumah, kalau kita nggak ada waktu untuk menghantarkan dia ke sekolah, apalagi terhadap momen-momen penting ketika bagi rapot, ketika ada rapat orang tua, anaknya itu berharap hadir, maka mereka pun
akan membuat sulit pada kehidupan kita di kemudian hari. Ini kata kuncinya. Ayo kita luangkan waktu untuk kehidupan kita. Disinilah seorang ayah hebat seperti ini. Ayah hebat, orang tua hebat seperti ini. Jadi intinya adalah rela capek, rela susah demi membahagiakan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak menyusahkannya ketika mereka tumbuh besar. Ini kejadian yang luar biasa, cukup viral ya. Cukup viral, anaknya mau sekolah, dimasukkan ke dalam plastik supaya tidak basah, ayahnya rela berenang seperti ini. Ini ketika air meluap seperti ini suasananya. Nggak jadi masalah. Yang penting anaknya bisa sekolah. Sampai dia harus berenang. Yang penting anaknya bisa sekolah. Kalau kita hanya mengantar ke sekolah, nggak ada air seperti ini, masih banyak alasan kita tidak bisa mengantarnya, tidak bisa menjemputnya dan sebagainya. Nggak bisa gitu. Ini yang namanya perjuangan. Tentu setiap keluarga berbeda situasinya. Setiap keluarga berbeda masalahnya. Tapi yang sama adalah semangatnya untuk berkorban untuk anak-anaknya. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah semangatnya untuk berkorban untuk anak-anaknya. Dan harapannya ayah dan bunda, kalau kita mau capek, kalau kita mau lelah untuk mendidik anak-anak kita di kala mereka masih kecil, kita luangkan waktu, pikiran, tenaga kita, insya Allah ketika besar nanti mereka sangat membahagiakan kita. Bahkan momen-momen di saat kita sudah renta, momen-momen di saat kita sudah tidak berdaya, momen-momen di saat kita susah untuk berjalan, susah untuk makan, mereka senantiasa membersamai kita. Mereka senantiasa menemani kita, menantiasa rela meninggalkan pekerjaannya demi orang tuanya yang sedang sakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada investasi cipta dan kebaikan di kala mereka masih kecil. Dan inilah momen-momen yang kita harapkan dari anak-anak kita di kala kita sudah renta. Mereka tidak meninggalkan kita. Mereka tidak banyak alasan ketika kita mengharapkan kehadiran dari anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang kita harapkan dikala kita sudah renta dan tua, siapa lagi? Kalau kita berharap anak-anak kita mempersembahkan yang terbaik di saat kita sudah tidak berdaya, ayo kita persembahkan yang terbaik saat ini, di saat kita masih segar untuk anak-anak kita masih kecil. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Waktu, tenaga, pikiran. Sekali lagi, apa yang kita berikan di kala anak-anak kita masih kecil, itu akan kembali kepada kita di kala mereka sudah tumbuh besar dan saat kita sudah tidak berdaya. Insya Allah, ayah dan bunda, sekali lagi, ketika kita tidak mau susah, tidak mau capek, mendidik dan mengasuh anak-anak kita di kala mereka masih kecil, mereka akan menyusahkan kita di kala mereka sudah tumbuh besar. Dan sebaliknya, saat kita mau capek, saat kita mau lelah, saat kita mau berjuang, saat mereka kecil dan tumbuh menjadi dewasa dalam proses pendidikannya, insya Allah pasti udah jelas jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan akan kembali kepada kita. Saat kita berbuat baik, itu akan kembali kepada kita. Saat kita berbuat memuliakan orang lain, insya Allah itu pun akan kembali kepada kita. Itu adalah janji yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Makanya kita harus berjuang bagaimana membahagiakan anak-anak kita. Jadi sosok ayah dan ibu harus diidolakan oleh anak-anaknya. Itu yang paling penting. Ini contoh sebuah kasus saja ayah dan ibu, kisah nyata ya. Seorang ayah petani di salah satu desa terpencil dan tertinggal. Beliau punya anak 8, anak pertama hanya lulus SMA, anak kedua SMA, anak ketiga hanya SMP, anak keempat hanya SMP, dan punya harapan anak kelima, gimana caranya ada yang menjadi seorang sarjana. Tentu doa dan kerja keras ini senantiasa diungkapkan, senantiasa dilakukan oleh seorang ayah. Tentu doa dan kerja keras ini senantiasa dilontarkan. Doa dan kerja keras. Beliau adalah seorang petani di salah satu desa terpencil dan tertinggal, punya seorang istri, nggak sekolah, nggak ngerti bahasa Indonesia, buta huruf. Seorang ayah ini hanya lulusan SR zaman dulu. Dua-duanya itu punya harapan agar ada anaknya yang bisa menjadi seorang sarjana.
Tentu anaknya disekolahkan semenjak SD, semenjak SMP gitu ya. Bahkan ketika anaknya mau masuk SMP, terus berjuang disekolahkan walaupun jaraknya jauh. Ketika sudah lulus SMP, anaknya dipanggil, ditanya, "Nak, kamu mau melanjutkan kemana?" Ayah dukung. Anaknya bilang, "Ayah, kalau diizinkan, saya ingin melanjutkan ke SMA terbaik di kabupaten kita. Di ibu kota kabupaten jaraknya sekitar 80 km. Berarti harus ngekos di sana. Dan SMA terbaik itu adalah SMA yang paling mahal. SMA yang paling susah untuk masuknya. Kalau memang itu cita-cita kamu, ayah doakan dan ayah dukung masalah biaya urusan nanti." Dan ketika melamar ke SMA tersebut, ternyata seorang ayah keesokan harinya melihat anaknya harus daftar ulang. Nggak ada uang sepeser pun juga. Besok harus daftar ulang, sampai maghrib nggak ada uang sepeser pun juga. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Keluar rumah habis maghrib, ngetok pintu tetangganya. Ketika diketok, mau pinjam uang nggak ada, nggak apa harusnya jadi masalah. Pindah lagi, ada uang tapi tidak sebanyak yang dibutuhkan, nggak apa-apa dikumpulkan. Pindah lagi, baru pulang jam 10 malam. Keesokan harinya diberikan kepada anaknya, "Nah, ini uang untuk kamu semuanya." Ayah tidak mengambil sepeser pun juga. Tapi maaf, ayah nggak bisa ngantar, nggak ada ongkos untuk ke kota kabupaten sana. Kamu mandiri, cari kosan sendiri, cari SMA sendiri. Karena anaknya sudah terbiasa mandiri, nggak jadi masalah. Akhirnya anaknya pergi ke sana. Ketika anaknya di SMA, inilah perjuangan seorang ayah menyekolahkan anaknya setiap hari, gitu kan ya, dengan biaya dikirimkan setiap bulan seperti ini, kerjaan-kerjaan setiap harinya demi membahagiakan seorang anak agar anaknya bisa sekolah. Dan ini pun juga sama, ketika anaknya lulus dari SMA tersebut, masuk salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, pertama kali pinjem ke tetangga-tetangganya sama, bahkan di satu semester gak ada uang sama sekali, utang masih numpuk, satu-satunya cara adalah yang jadi andalan untuk kehidupan adalah sawah, maka digadaikan sawah ini. Demi apa? Demi anaknya supaya bisa terus kuliah. Ternyata imbasnya seperti ini. Saat seorang ayah bermimpi agar anaknya bisa menjadi seorang sarjana, ternyata anaknya itu punya prinsip. Prinsipnya adalah bagaimana caranya memutus garis kemiskinan dan kebodohan di keluarganya. Itu prinsip seorang anak. Sehingga seorang anak karena tahu bagaimana perjuangan seorang ayah, karena merasakan bagaimana cinta dan kasih sayang seorang, maka rasa tersebut diterima dengan hati. Cinta diterima dengan cinta. Akhirnya ketika pulang pergi sawah bantu orang tuanya, cari kayu bakar, ngangkut air dari sumber air, dan ini dilakukan tanpa diberi oleh orang tuanya. Demi apa? Demi membahagiakan orang tuanya. Bahkan ketika SMP, ayahnya tidak mau memberikan uang jajan atau uang sekolah, anaknya rela bekerja menjadi di penggergajian seperti ini. Ini usia SMP, demi apa? Demi membahagiakan orang tuanya. Bahkan ketika SMA berjuang, jualan, sendal seperti ini. Bahkan ketika kuliah, seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ayah yang senantiasa berjuang, rela jadi tukang kebun, rela jadi petani, ketika dia kuliah, pulang kuliah, bersihkan kebun orang, bersihkan taman orang, makan apa adanya, bahkan makan aja apa adanya, jualan makanan ringan di mana-mana. Demi apa? Demi membahagiakan orang tuanya. Ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita sebetulnya yang saya rasakan. Tadi ayah saya, tadi ibu saya, ini adalah pengalaman keluarga saya. Jadi intinya saya merasakan banget ketika orang tua itu hebat, benar-benar membuat keluarga itu kuat. Karena nilai-nilai ditanamkan di sana. Kehebatan itu adalah keikhlasan, cinta, perjuangan di sana. Sehingga tertanam tuh di hati dengan anak-anak. Akhirnya keluarga kuat, ketika keluarganya kuat, maka anak-anak berusaha bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk orang tuanya. Dan foto ini saya ambil ketika saya mahasiswa. Impian saya adalah agar ayah dan ibu saya berada di kiri dan kanan saya ketika saya wisuda. Dan ini menjadi sebuah kenyataan. Ini pertama kali ayah saya datang ke Bogor itu ya. Saat wisuda, sebelumnya nggak pernah. Kenapa? Nggak ada ongkos untuk datang ke Bogor. Bahkan saya punya impian, punya target. Saya harus melanjutkan S2-nya dan seterusnya. Sehingga saya bisa wisuda, itu kan ya S2-nya itu. Dimana ketika S2 orang tua saya tidak lagi mampu datang ke Bogor dari Banten Selatan. Akhirnya saya yang bawa toga pulang gitu kan. Saya foto bersama dengan ayah dan ibu saya seperti ini. Artinya adalah ketika seorang ayah berusaha mempersembahkan yang terbaik, maka anak pun akan berusaha mempersembahkan yang terbaik. Rumusnya seperti itu. Begitulah ayah dan bunda semuanya. Makanya yang keempat nih, ayah dan bunda semuanya,
supaya kita menjadi keluarga yang hebat atau orang tua yang hebat. Di sini nih saya sampaikan, ini pengalaman bagaimana seorang tua itu jangan mudah marah, jangan abai lah, jangan pelit-pelit kepada anaknya. Sebisa mungkin tidak marah di keluarga. Marah itu bisa menyelesaikan masalah. Buktinya banyak kemarahan yang kita lontarkan kepada anak-anak kita bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jangan abai itu kita harus peduli, berarti kebalikannya. Jangan pelit itu ya kita tidak pelit lah. Kalau memang itu dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ini jangan marah ayah dan bunda semuanya. Nih, saya punya pengalaman, anak saya memandikan handphone saya. Apa respon saya? Karena saya sudah punya ilmu ini, saya peluk gitu kan ya, saya senyum, saya cium gitu kan ya. Terus diberitahu, nah kalau handphone kena air itu nanti mati gitu kan segala macam. Tapi kalau saya marah gitu, anak saya hanya dua pilihan kan, sayang handphone atau sayang anak kan? Itu pilihannya kan. Karena saya anak ya, handphone bisa dibeli gitu ya, bisa dicari gitu ya. Tapi anak kalau sudah terluka itu ingat sepanjang masa, seperti itu. Itu tinggal bagaimana cara kita saja. Ini level marah, nih ada marah tenang, kita memang tidak nyaman dengan perbuatan yang tidak baik gitu. Sesuatu yang tidak diharapkan dengan anak-anak, tapi kita tetap marah tenang. Marah tenang itu tidak emosi, kita menasehati dengan tenang. Yang kedua sedikit kita tapi tidak keluar dari verbal ataupun cara fisik gitu ya. Ini 1 dan 2 oke lah, nggak jadi masalah. Itu manusiawi. Tapi kalau udah marah verbal, kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik gitu kan untuk anak-anak kita, banyak orang tua yang tidak salah, dasar kamu, bodoh, geo, bok, dan seterusnya gitu kan ya. Itu kata-kata banyak gitu orang tua melontarkan kata-kata itu gitu ya. Ini adalah marah verbal gitu, kata-kata kotor. Bahkan ada yang fisik. Fisik itu udah dicepret gitu kan, udah dicewer. Wah, ini jangan sampai terjadi. Seperti itu ya. Jangan sampai terjadi. Kalau 1 2 oke deh gitu kan ya. 1 2 oke, tinggal dikelola saja seperti itu ya. Tinggal dikelola saja. Berikutnya kita jangan abai, kita perhatikan anak-anak kita. Nih, yang berikutnya adalah bagaimana jangan abai itu anak-anak kita membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kehadiran kita dari orang tuanya, terutama 3 aspek ini, ayah dan bunda nih. Nih, anak-anak kita itu membutuhkan kehadiran anak-anaknya saat anak-anak kita unjuk prestasi. Ketika anak-anak kita tampil di sekolah, minta orang tuanya datang, sebisa mungkin kita datang. Sebisa mungkin kita datang dan agendakan. Makanya kalau ada acara-acara di sekolah, hal-hal yang penting di sekolah kita tanya itu, kita agendakan di laptop kita, di handphone kita. Saat anak-anak kita unjuk prestasi, bangga itu kalau orang tuanya datang. Saat anak kita sakit ya, walaupun kita misalkan bekerja segala macam nggak jadi masalah, kita minta izin untuk duluan pulang gitu ya. Bahkan kita minta cuti. Kenapa? Karena anak saya itu sakit. Kenapa? Karena kehadiran kita adalah sebuah rasa, jadi obat yang paling mujarab bagi anak-anak kita, bentuk perhatian kita. Saat anak kita sedih, nah jangan sampai anak-anak kita sedih, kesedihan tersebut ditangkap oleh orang lain. Kitalah yang harus pertama kali membuka dada kita, membuka kehangatan kita, sehingga anak-anak kita itu terbuka kepada kita. Saat anak-anak kita sedih, ya kita dekati, kenapa bersedih, kita dengerin, kita jadi teman curhatnya. Itu senangnya kalau anak kita sudah curhat kepada kita, gitu ya. Seperti itu. Dan di sini nih, satunya prestasi, ini juga sama sakit, luar biasa. Dan ini pengalaman saya, ketika saya bagi rapot di sekolah itu, saya tanyakan bagi rapot kapan, saya agendakan di rapot gitu, sehingga saya upayakan saat bagi rapot itu saya datang gitu, saya agendakan sebagaimana saya agenda rapat dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang penting gitu. Makanya ketika bagi rapot itu saya upayakan. Ini momen-momen penting ya, momen-momen penting bagi kehadiran kita untuk anak-anak kita. Jadi seperti itu, ayah dan bunda. Di yang kelima nih, apa yang diinginkan? Saya ngasih survei nih kepada anak-anak nih. Ini penting nih. Saya ngasih survei kepada anak-anak, bentar lagi ya. Dengan satu pertanyaan nih. Saya pernah survei kepada anak-anak dengan satu pertanyaan. Apa yang kamu inginkan dari orang tua kamu di rumah? Saat saya ngisi anak-anak, saya ajukan pertanyaan ini. Tanpa menulis nama. Bebas gitu ya. Tanpa menulis nama, pokoknya kertas kosong saja menjawab pertanyaan ini. Banyak itu pertanyaannya gitu ya. Dan ketika saya rangkum, ada beberapa poin di sini. Saya ingin orang tua itu memberikan keteladanan. Saya ingin orang tua itu lebih memperhatikan saya. Saya ingin orang tua itu bagaimana dia dengerin pendapat saya. Saya ingin orang tua saya itu menepati janji, karena banyak orang tua yang mudah berbohong kepada anak-anaknya. Banyak orang tua ketika anaknya ngomong itu nggak didengerin. Ngapain kamu ngomong, cuek saja ketika ngomong. Saat anak kita, kalau anak kita ingin curhat kepada kita gampang. Saat anak kita bercerita kepada kita sedang ngapain, tinggalkan, kita dengarkan, kita tatap. Lalu, terus, hebat. Wah, itu udah keren banget gitu ya.
Paling berapa menit kita kan seperti itu dengerin pendapat anak. Terus tepati janji. Kalau kita sudah janji dengan anak-anak kita, ayo kita agendakan. Luangkan waktu untuk keluarga. Banyak orang tua yang sibuk dengan kesibukannya. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, kenapa tidak? Bagaimana keluarga itu adalah salah satu kesibukan kita dalam kehidupan kita kan? Tinggal gitu saja. Dan itu juga tidak membentak dengan kata-kata kasar. Banyak orang tua yang membentak dengan kata-kata kasar. Ini hasil survei yang saya lakukan. Jadi mereka menyampaikan ini, mereka ingin seperti ini. Mereka ingin menepati janji orang tuanya. Dan ini tidak membandingkan. Kita sering membandingkan, kamu tidak seperti kakak kamu. Wah, itu menyakitkan gitu ya. Kita jangan membandingkan, tidak membeda-bedakan dengan yang lain, apalagi dengan pokoknya dengan yang lain, tidak cerewet, marah-marah. Nah, bangun, habis bangun mandi, habis mandi baru tidur gitu kan ya, baru bangun tidur perintahnya udah banyak banget, cerewet banget gitu ya. Lebih memberikan kasih sayang. Dan ini pertanyaan yang paling banyak nih, lupakan handphone saat bersama dengan keluarga. Niat kita adalah makan bareng dengan keluarga, tapi kenapa saat makan bareng kita masih asik dengan handphonenya? Niat kita ada rekreasi bersama dengan anak-anak kita. Tapi kenapa saat kita rekreasi dengan anak-anak kita masih asik dengan handphone kita? Lupakan handphone saat bersama dengan keluarga. Ini permintaan anak-anak kita berdasarkan hasil survei yang saya lakukan. Artinya adalah kendalikan main handphone saat bersama dengan keluarga. Kita upayakan saat kita di rumah kendalikan saat penting-penting banget gitu ya. Kita lihat handphone, udah kita berupaya minimal nggak nampak kita main handphone di hadapan dengan anak-anak kita sewaktu-waktu kalau memang penting. Kalau memang penting kita minta izin, nak, minta izin ya, ayah main handphone dulu, ada telepon penting nih, ada WA penting nih harus dibalas. Kita minta izin dulu saat kita bersama dengan keluarga. Ini dahsyat nih. Ini semuanya sudah tergantikan dengan handphone. Tapi jangan sampai semuanya tergantikan dengan handphone nih, yang sebelah kiri kita. Jangan sampai anak-anak kita tergantikan oleh handphone. Itu prinsipnya. Jangan sampai anak-anak kita tergantikan dengan handphone. Ini yang paling penting ayah dan bunda semuanya. Dan nih yang keenam, yang paling penting adalah peran orang tua di sini nih. Peran orang tua yang kuat itu yang pertama, kewajibannya adalah mendidik. Tugas kita mendidik, menasehati hal-hal baik dengan keteladanan yang baik. Itu tugas kita. Dididik tidak mempan, kita doakan. Berapa kali kita mendoakan anak kita, berapa kali kita menyebut nama anak kita dalam doa-doa kita. Satu persatu kita sebut anak pertama, anak kedua, anak ketiga dalam doa-doa kita. Didik, bukan hanya didik, bukan hanya nasihati. Mungkin kita selama ini lebih banyak menasihati, tapi kita lupa untuk mendoakannya. Ketika didoakan nggak mempan juga, sabar. Terus nasihati, terus berikan keteladanan. Ketika sudah bersabar nggak mempan juga, maafkan. Jangan sampai ada masuk ke dalam hati kita. Terus gitu saja, didik, doakan, sabar, maafkan, didik, doakan, sabar, maafkan. Itu saja kepada anak kita. Kenapa kita harus memaafkan terus anak-anak kita? Yang namanya manusia, ya manusiawi. Ada hal-hal yang tidak nyaman kadang-kadang terhadap anak-anak kita. Segera kita maafkan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita masih menyimpan hal-hal yang tidak nyaman kepada anak-anak kita. Itu yang paling penting ayah dan bunda. Dan ini terakhir, sekedar renungan bagi kita semuanya. Orang tua adalah rektor, harus menjadi rektor, wakil rektor bagi anak-anaknya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagi anak-anaknya. Kalau hanya sekedar punya anak, ayah dan bunda, ingat, binatang pun bisa. Kalau hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengasuh anak, binatang juga bisa, kucing juga bisa. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau hanya sekedar, kalau orang tua itu bukannya sekedar mencari makan, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kenapa? Burung saja bisa kalau hanya sekedar mencari nafkah. Kalau hanya sekedar mencari makan, burung saja bisa. Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang perlu kita pahami. Burung saja bisa. Anak-anak kita itu membutuhkan kita bukan hanya fisik, bukan hanya hartanya. Tapi membutuhkan kita terutama ruhnya, cintanya, pemikirannya, nilai-nilainya, nasihat-nasihatnya, kedekatan-kedekatannya. Bukan hanya sekedar kita besarkan, bukan hanya sekedar kita kasih makan. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan oleh binatang. Kita lebih dari itu.
anak-anak kita membutuhkan kita adalah terutama ruhnya. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, keteladanan kebaikan, pemikirannya. Jangan sampai ayah dan bunda kita kerja siang malam, capek-capek di kantor, kita sekolahkan anak kita besarkan anak-anak kita, tapi gitu kan ya, tapi badannya kita besarkan, kita sekolahkan, pikirannya dirampok oleh sekulerisme, liberalisme, jiwanya, imannya dirampok oleh orang lain. Jangan sampai kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, kita yang menyekolahkan, sudah besar pikirannya itu dirampok, diambil oleh orang lain. Supaya itu tidak terjadi, maka kitalah yang punya kewajiban untuk mendidik semenjak mereka kecil, yaitu ruhnya, nilai-nilai kebaikannya. Makanya kenapa kita penting sekali menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Islam, dengan pendidikan-pendidikan Islam, dengan basis Al-Quran gitu ya, dari awal sampai bagaimana mereka bisa merealisasikan kehidupan nilai-nilai Al-Quran tersebut. Dan disinilah orang tua harus menjadi rektor, membuat kurikulum kehidupan bagi anak-anaknya di rumah. Kenapa? Karena yang diminta pertanggungjawaban bukan gurunya, tapi orang tuanya nanti ketika di akhirat. Orang tua yang dibanggakan itu orang tua yang selalu didoakan oleh anak-anaknya. Orang tua hebat itu adalah orang tua yang selalu dibanggakan oleh anak-anaknya. Ini keren banget, ayah dan bunda semuanya. Makanya kita harus membuat kurikulum kehidupan untuk anak-anak kita sesuai dengan nama kita. Gambaran besar capaian kurikulum yang kita inginkan tadi yang saya sampaikan di awal, tapi realisasi seperti apa? Tentu semuanya butuh kita praktekkan. Dan inilah misi kita yang paling utama. Bagaimana kita menjaga keluarga kita dari api neraka jahanam. Sekali lagi saya tekankan, misi kita adalah masuk surga, satu keluarga. Terima kasih. Dan ini sekedar kesimpulan ayah dan bunda. Sekali lagi kita bangun segitiga keluarga cinta. Oh, ayah dan ibu punya peran masing-masing di sini. Ini penting bagi kita. Ayah harus punya peran, punya cinta. Pokoknya segitiga cinta lah di keluarga. Ini yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, kita harus menanamkan ikatan cinta untuk anak-anak kita. Yang kedua kan, dengan cara bermain bersama, mau susah bersama, mau capek bersama gitu ya. Kita mau susah untuk keluarga kita. Kita harus senantiasa bagaimana, jangan marah, jangan abai, jangan pelit untuk anak-anak kita. Nih, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Hasil survei tadi kan, kita doakan anak-anak kita didik anak-anak kita maafkan anak-anak kita sabar menghadapi anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah kita harus menjadi rektor dan wakil rektor sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak kita. Insya Allah kita akan menjadi keluarga kuat, keluarga hebat, orang tua hebat, sehingga keluarga kita adalah kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Husein Sutisna yang telah banyak sekali memberikan paparan materinya pada hari ini tentang lebih khusus ya terkait bagaimana kita menjadi orang tua hebat sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Subhanallah ya, memang intinya adalah di dalam keluarga kita yang harus kita bangun terlebih dahulu. Ayah bunda, sebelum nanti ditutup ada session tanya jawab sekitar apa ini ya? 15 menit ya, 15 menit bagi ayah bunda yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk raise hand atau chat ya di kolom chat. Tanya langsung boleh yang mau raise hand. Izin bertanya dong. Oke, ya ada Bunda Kenzi. Ya, terima kasih. Silakan Bunda Kenzi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Sekolah Al-Bainah untuk bertemu salah satu dari sekian pembicara mengenai ilmu parenting ya. Mohon maaf, tadi kan membahas soal didik, doakan, sabar, dan maafkan ya.
kita sepakat bahwa setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau misalkan kebetulan saya punya 3 anak yang tiga-tiganya berbeda. Kemudian juga saya menyadari bahwa tingkat kesabaran mendidik ketiga anak itu juga punya skala yang berbeda-beda gitu. Ketika saya menyuruh kepada A mudah, pada B ya agak 40% gitu mungkin. Terus kemudian mungkin dan seterusnya mungkin agak harus lebih banyak sabar. Bagaimana ya saya sebagai orang tua menyikapi ketika saya masih dalam proses ini mendidik, mendoakan, sabar dan memaafkan anak saya sendiri ketika mereka melakukan kesalahan atau tidak sesuai dalam visi misi kita sebagai orang tua gitu. Misalkan menjadikan anak kita tangguh, berani gitu. Tapi anak ini nih bukan nggak bisa sih, cuma mungkin masih dalam proses gitu. Kan tiap anak beda-beda ya. Bagaimana justru menyikapi orang lain yang justru mengecilkan, seolah-olah mengecilkan karakter anak tersebut gitu. Padahal kita sebagai orang tua berkeyakinan bahwa dalam diri setiap anak itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Mungkin tidak dalam hal itu. Mungkin anak saya yang jago matematika, satu lagi mungkin dia rajin membantu saya gitu. Tanpa perlu disuruh, ketika bundanya terlihat lelah, dia tanpa disuruh dia membantu saya dengan sukarela. Dan satu lagi misalkan ibadah tidak perlu disuruh misalkan. Nah itu bagaimana sebagai itu ya ahlinya lah ya. Maksudnya bagaimana sikap saya sebagai orang tua menyikapi menyikapi mungkin ada orang lain gitu ya yang bukan orang lain sih, mungkin entah orang tua saya atau orang lain ya sendiri, seolah-olah kesannya kok nggak keras sih sama anak misalkan gitu ya, kok gimana lah dengan konotasi yang itulah maksudnya. Semoga mengerti ya. Mohon maaf nih, mungkin karena kesempatan ini saya berani bertanya. Terima kasih, gitu aja. Oke, baik. Langsung dijawab ya, Pak Husen. Sutisna mungkin. Ya, masih ada satu yang raise hand. Baik, langsung aja biar masih hangat ya atas apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ajura. Oke ya. Kebetulan itu anak saya. Ada Kenzi. Atas pertanyaannya, ketika kita punya konsep bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan konsep yang kita pahami, ternyata pihak orang lain kan menyikapinya tidak sebagaimana yang kita pahami kan, seperti itu. Sehingga hal-hal yang nggak nyaman bagi kita kan seperti itu. Prinsipnya seperti ini. Sama, saya juga kan ketika kita mendidik anak-anak kita, betul tadi ya, setiap anak itu punya karakter ya berbeda. Setiap anak itu punya kepribadian yang berbeda, mereka memang berbeda ya. Cuma kita saja yang belum menemukan ya cara yang tepat bagaimana kita memberikan sentuhan sesuai dengan karakter tersebut ya. Kata kuncinya tinggal bagaimana kita terus belajar gitu ya untuk menyikapi. Karena cara kita untuk anak pertama ya nggak bisa sama dengan anak yang kedua, nggak bisa dengan yang ketiga, itu udah pasti ya. Beda zaman, beda masa seperti itu, beda pendekatan. Terus bagaimana dengan pihak yang lain? Intinya ya kita terus belajar saja atas apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita gitu ya. Dengan karakter yang berbeda-beda tersebut, dengan zaman yang berbeda tersebut, kita tunjukkan gitu ya. Kita tunjukkan yang terbaik untuk anak-anak kita ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Ketika pun ada pihak yang lain yang seperti itu gitu ya, kita sikapi saja kepada orang-orang yang bersangkutan gitu kan ya, dengan sikap yang bijak saja gitu kan ya, jangan responsif gitu ya, ya pelan-pelan gitu ya. Justru itu ladang bagi kita bagaimana kita memberitahu dia itu ada momentum ya, cara mendidik anak yang tepat, yang baik, ilmu parenting gitu ya. Mereka punya sikap seperti itu karena belum paham juga.
Saya juga sama ketika awal-awal saya mendidik anak di keluarga, bagaimana saya memperlakukan anak-anak saya, yang mertua saya, segala macam, itu kan beda konsep pendidikannya kan. Kalau saya ingin apa-apa harus ada proses perjuangan dulu gitu kan. Kalau orang tua ingin apa-apa udah langsung gitu ya, nggak apa-apa aja langsung dipenuhi gitu kan ya. Itu sangat kontradiktif, berbeda kan. Tapi itu saya pelan-pelan saya sampaikan ya. Pelan-pelan istri saya juga sampaikan terkait dengan konsep-konsep pendidikan. Lama-kelamaan paham juga seperti itu. Lama-kelamaan ngerti juga ya. Mereka punya pandangan seperti itu karena mereka belum tahu saja gitu kan. Mereka belum paham aja. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita pelan-pelan ya memberitahu kepada orang-orang yang punya cara berpikir seperti itu, insya Allah lama-kelamaan ya bisa sama visinya dengan kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bunda Kenzi. Mudah-mudahan belum puas sih ya atas jawabannya. Jadi bisa. Jangan puas ya. Bisa nanti. Jangan puas. Pengen curcol rasanya. Oke, baik tadi Mas. Baik tadi masih ada satu lagi Bunda Ozil ya, kalau tidak salah. Ya, benar Bu. Oke, iya. Silakan Bunda Ozil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya selaku sebagai orang tua, yaitu seorang ibu. Nah, ini saya tertarik dengan yang tadi segitiga cinta. Ini saya takut salah sebut ini Pak, takutnya disebutnya cinta segitiga gitu, nanti berbahaya ya. Nah, jadi segitiga cinta. Jadi agak menarik di sana karena di sana itu ada dua kata kunci kasih sayang dan pengorbanan. Jadi nanti mungkin akan saya tanyakan berkaitan dengan orang tuanya. Kalau untuk ke anak mungkin selagi dalam circle positif kita nggak memaksakan apa-apa gitu. Nah, ini mungkin nanti akan berkaitan dengan orang tua. Nah, jadi dalam 5 simulasi tadi bisa dibilang antara kami di keluarga bisa dibilang nggak begitu ada masalah dalam 5 simulasi tersebut. Kemudian kalau kita lihat kan klimaksnya yang pencapaiannya kan ada di simulasi kelima, simulasi 5 gitu ya. Dan yang mengerikannya di simulasi 4 gitu ya. Nah, mungkin di simulasi 4 ini kami sebagai orang tua mungkin ada juga lah, pasti ada juga sedikit permasalahan, tapi kita membuatnya seolah-olah perang dingin. Jadi anak-anak nggak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi kami mungkin perangnya bisik-bisik aja, diam-diaman aja. Nah, jadi mereka tidak tahu kalau antara kami mungkin ada sedikit perbedaan pendapat atau perdebatan gitu. Nah, di sini yang akan saya tanyakan itu di gambar segitiga cinta tadi, mungkin yang di gambar segitiga yang Bapak tampilkan tadi itu di sudut yang paling bawah. Itu si ayah gitu. Ini kebetulan ayahnya nggak mau ikut kan, jadi lagi nggak ada di rumah, bisa bebas nih ngomong ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah alhamdulillah sih kami berdua sama-sama support untuk anak sebenarnya. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau masalahnya mungkin kalau saya dengar lah dari ibu-ibu yang lain hampir sama sebenarnya. Tapi apa salahnya di kesempatan yang bagus ini saya bertanya kepada Bapak yang memang betul-betul gitu. Jadi di sini sebenarnya kondisinya aman Pak, seolah-olah aman. Jadi seorang ayah ini khususan ayah kami di sini ya sangat mensupport anaknya, suka memberikan hadiah, suka memberikan oleh-oleh. Kalau jauh suka kangen, kalau Pak bilang tadi ya. Jadi semuanya ada. Nah, satu ayah ada mindset mungkin ayahnya bahwa tugas saya mencari nafkah dan untuk mengurus dan mendidik anak-anak itu tugas ibu dan mungkin guru sebagai orang tua kedua. Nah, itu mindsetnya yang agak susah saya goyang-goyang Pak. Nah, dan mungkin itu kebanyakan di ibu-ibu yang lain juga ya. Saya dengar sih, nah ini kan yang namanya ibu kan suka gosip-gosip ya Pak ya, mungkin hampir sama gitu. Nah, tapi dalam hal ini sebenarnya saya sebagai ibu enjoy, menikmati. Anggaplah itu sebuah sikap seorang istri memahami sifat suami gitu. Saya berpositif thinking aja dengan cara setiap ada momen-momen anak atau setiap ada perkembangan anak saya laporkan. Gitu. Saya laporkan terus supaya tahu perkembangan anak tanpa dia mengikuti step-step anak tersebut gitu. Jadi dengan cara itu aja, jadi akhirnya
dia tahu gimana perkembangan anak, meskipun kadang-kadang muncul pertanyaan anak, kok nggak pernah sih ngajarin aku, kok nggak pernah sih ayah begini-begini. Nah, itu kembali ke sayanya sendiri gimana cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan anak seperti itu dengan cara yang nggak akan menimbulkan rasa benci atau rasa aja nyaman aja. Nah, cuman dari lubuk hati yang paling dalam ini Pak, ya dari lubuk hati yang paling dalam, tetap kita ada kerjasama. Sehingga ketika anak itu melakukan hal baik, kita sama-sama bangga. Ketika anak-anak tugas kita sama-sama bangga. Dan ketika suatu saat anak-anak mungkin agak down, tidak menyalahkan si ibu gitu. Kamu gimana sih ngajarinnya? Nah, kok bisa gitu sih? Nah, jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin kita jengkel jadinya gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau seandainya memang hal seperti itu, kan saya bilang tadi mungkin saya bisa untuk memahaminya. Tapi apakah ada dari Bapak yang seorang psikolog mungkin ya, solusinya gimana mungkin cara menyampaikan kepada si Bapak, si ayahnya, agar terjalin kerjasama Jam ayah pekan depan atau bulan depan upload ya, kita agendakan yuk supaya anak senang. Dengan kehadiran itu boleh jadi salah satu bentuk kontribusi bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sehingga merasa gitu kan ya, itu jauh-jauh hari dikomunikasikan pelan-pelan seperti itu kepada anak-anaknya gitu ya. Misalnya orang tua ayah akan paham tuh pelan-pelan ya. Atau mungkin berikutnya nanti kasih kasus-kasus gitu kan ya, ada anak berprestasi luar biasa, ternyata ketika diulik-ulik gitu kan ya, ternyata bukan hanya peran seorang ibu, ternyata ini sinergi yang bagus antara ayah dan orang tua gitu kan, seperti itu. Jadi ini dicari kasus-kasus anak yang hebat karena peran dua-duanya yang sinergi ya, pelan-pelan itu kan untuk sama-sama dipahamkan kepada orang tua. Dan mungkin momen-momen berikutnya sering-sering aja lah bersama gitu kan, ketika ada pelatihan parenting bukannya di sekolah, banyak sekarang bertebaran bahkan YouTube pun segala macam gitu kan ya, bisa bareng-bareng tuh gitu kan dalam suasana kebahagiaan, atau dibuat schedule itu, ayah kita belajar bareng yuk gitu kan segala macam, di mana itu pelan-pelan seperti itu. Atau yang paling penting mungkin carilah orang dari usaha itu kan yang kira-kira bisa lah untuk menyampaikan hal-hal baik tersebut. Jadi intinya tadi kesimpulannya tetap yang namanya peran mendidik itu harus sinergi ayah dan ibu, tidak bisa salah satu diantaranya karena secara alamiah akan muncul kebutuhan-kebutuhan itu. Seperti itu ya. Terima gitu. kasih ya. Nya juga, ini ada 2 yang raise hand, masih ada 2 chat juga. Semoga kami beri kesempatan, tapi to the point saja mungkin pertanyaannya. Yang pertama untuk Bunda Mama Aska ya. Bunda Aska, dipersilahkan. Assalamualaikum, sebelumnya atas kesempatannya. Pak, Assalamualaikum. kebetulan anak saya Aska yatim dari kandungan selama 7 pas saya hamil 7 bulan. Jadi dia diurus oleh kakek dan neneknya. Saya merasakan sekarang ini ada agak aja usianya sekarang 12 tahun, agak kesulitan gitu Pak. Cara pendekatannya Pak. Saya kalau mengajarkan dia, apalagi dalam PJJ seperti sekarang ini, saya mendidiknya, mengajarkan dia agak-agak kesulitan. Kita marah seperti kayaknya ada perbedaan. Kalau sama kakek neneknya dia tuh sayang banget, jadi sayang banget gitu. Jadi kayak kehilangan sosok seorang ayah gitu Pak. Bagaimana saya harus mendidik seperti apa gitu Pak, agar saya bisa sabar gitu ngadepinnya Pak.
saya juga agak bingung karena takut kalau saya kerasin dia makin jadi, kalau saya lembek takutnya dia selalu santai sama pendidikannya, Pak. Terima kasih waktunya. Ya, oke. Sebelum dijawab, mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Vika, ya Bunda Vika. Di kolom chat ada pertanyaan, kalau ayahnya sudah meninggal, bagaimana peran seorang ibu agar bisa tercipta segitiga yang harmonis dengan anak? Ya, bisa dua sekaligus ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ya. Pak Hussein. Lanjut ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas itu kan sudah terjadi ya, proses bagaimana anaknya ya, anak ibu itu kan ya tumbuh besar itu kan, cinta dan sayangnya diberikan oleh neneknya itu ya, ketika tumbuh besar saat ini bersama dengan ayah dan bundanya itu ya, saat ini itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya kita tidak bisa ya seperti apapun sudah seperti itu, tinggal bagaimana kita melihat saat ini dan ke depannya, seperti itu, melihat saat ini dan ke depan. Mungkin kata kuncinya seperti ini sekaligus dengan yang tadi ya, ya udah intinya apapun kondisinya, apapun situasinya, dengan anak-anak kita saat ini sesuai dengan harapan atau tidak, sadarilah gitu ya, bahwa itu adalah sudah Allah yang menentukan. Kita terima dengan ikhlas, dengan lapang dada apapun situasinya. Kalau tidak sesuai dengan harapan, ini adalah ladang atau peluang saya bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya dengan berbagai kekurangannya. Itu mindset awal yang harus dibangun dulu. Terima situasi ini, Allah yang mengizinkan gitu ya. Pasti Allah yang mengizinkan, kalau Allah yang mengizinkan pasti ada kebaikan di balik ini, terus menerus pantang menyerah. Yang pertama itu mindset-nya harus kita bangun. Terima situasi ini, jangan ada sesal, jangan menyalahkan, jangan seperti apa kepada anak-anak kita. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua, ya udah mulai kita buka misalkan bersama dengan anak-anak kehidupan bersama dari awal, apa yang bisa dilakukan itu kan ya, lakukan saja walaupun kecil. Kalaupun kita menasihati belum berubah, kalau anak-anak misalkan belum merasakan cinta sebagaimana cinta dari neneknya, ya udah kita bangun cinta itu dari sekarang. Menolong orang gitu kan ya, tapi orang tidak memberikan balasan, ucapan terima kasih segala macam, nggak jadi masalah, kita lepaskan saja. Intinya lakukan yang terbaik saja sebagaimana yang kita pahami. Terus belajar ibu bagaimana kita jangan terlalu dipusingkan dengan berubah atau enggak. Yang penting adalah kita memberikan pendidikan, yang menasihati enggak, mencintai enggak, itu saja yang paling penting. Kenapa? Karena ada upaya kita untuk melakukan terus perubahan-perubahan itu, menasihati, mendidik dengan pemahaman kita, insya Allah cepat atau tidak cinta itu akan muncul. Ibarat air ini, misalkan air dalam satu gelas udah keruh nih gitu kan, udah keruh, kita tetesin satu air belum ada perubahannya, tetesin lagi belum ada perubahannya. Tetapi ketika tetesan-tetesan air tersebut terus kita lakukan setiap hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, lama-kelamaan air yang keruh itu berarti belum ada cinta dalam diri anak-anaknya, lama-kelamaan akan bening. Yang tidak boleh itu saat kita merasa sudah bersungguh-sungguh, kita putus asa, nggak ada perubahan sama sekali dengan diri kita, itu tidak boleh. Pokoknya kita terus-menerus berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang paling penting kita senantiasa berdoa kepada Allah. Itu yang paling penting, Bu ya. Seperti itu. Terus tadi dengan Bu Vika terkait dengan itu, bisa Bu seperti itu. Ketika itu kan sudah kehendaknya, dikala salah satunya tidak ada, energi cinta itu bisa kita terus bangun. Kita bisa kita curahkan kepada anak-anak kita, seperti itu ya, kepada anak-anaknya. Jika mungkin salah satunya sudah tidak ada, justru kita pahamkan kepada anak-anak kita bagaimana sosok ayah gitu kan ya, bagaimana sosok ayah senantiasa mencintai, sayang segala macam. Kita banyak bercerita tentang ayahnya gitu yang pada anak kita walaupun telah tiada seperti itu gitu. Jadi kita berupaya menghadirkan bagaimana kehadiran seorang ayah walaupun tidak ada, dan kita berusaha bagaimana caranya kalau ayah ingin misalkan masuk surga, bahagia di sana, ayah kita jadi anak yang soleh, baik, senantiasa mendoakan ayah kita. Dengan seperti itu tetap segitiga cinta itu akan terbangun. Seperti itu. Oke ya, terima kasih.
Karena sepertinya raise hand semakin bertambah ini. Ini ada ajan di sini. Biasa ini Pak kalau training seperti ini kayaknya memang kebutuhan. Oke, dari saya persilakan untuk Pak Agus ya, ayah dari Ananda Arkan 4B. Ya, ayah belum ada nih. Untuk menyampaikan. Iya, ayah, makanya nih. Terakhir kayaknya ya. Silakan ayah. Baik, Silakan, terima Pak kasih. Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jadi tersentuh juga gitu, maksudnya tadi seperti Pak Husain bilang. Dari tadi yang nanya kok ibu-ibu terus gitu ya. Saya nggak ngerti apakah mayoritas ini pesertanya hanya ibu-ibu gitu, bapak-bapaknya nggak ada gitu kan. Tapi mudah-mudahan tadi saya lihat ada juga tuh, ada dari 4B juga kayaknya. Gini Pak Husain, jadi saya menarik dengan kesimpulan terakhir tadi. Azan ya? Baik, kita dengarkan dulu mungkin sebentar azan. Daerah beda. Mute aja, di mute. Ya, itu mungkin yang di lokasinya ada azan di mute kali. Beda-beda kan tiap daerah. Iya. Saya belum nih. Iya, sama di tempat saya juga belum kebetulan. Oke, saya lanjut aja Pak Husain ya, menghemat waktu ya, mungkin. Iya, silakan ya. saya. Iya, jadi yang terakhir tadi pada kesimpulan itu kan ada penjelasan bahwa nanti ada peran sebagai rektor dan wakil rektor gitu Pak Husain. Oh iya. Nah itu, kalau saya memahami malah lebih tinggi lagi, mungkin presiden dan perdana menteri kalau saya pernah. Jadi ya kan ayah itu sebagai presidennya, cuma ibunya sebagai perdana menteri gitu. Mana presiden internal dengan perdana menteri urusan internal. Itu yang saya pahami. Cuma di sini belum lihat gitu, barangkali kiat jatah atau tusinya gitu ya, tugas fungsi sebagai rektor dan wakil rektor itu seperti apa sih gitu. Sehingga kita bisa berperan sama, tahu perannya masing-masing, sehingga tidak terjadi seperti tadi Bu Nur tadi katakan gitu kan, ada perbedaan pendapat gitu dalam masalah mendidik anak gitu. Apalagi kalau dilihat suasana sekarang kan, tadi kalau dilihat dari simulasi itu kan segitiga itu kan kita semua berharap mengikuti atau dapat di simulasi 5 gitu. Cuma kenyataannya kalau kita jujur barangkali kita semua masih di simulasi 4 gitu kan Pak Husain ya. Ini bagaimana kiatnya kita berperan masing-masing sebagai rektor dan wakil rektor ini, atau sebagai presiden dan sebagai perdana menteri, sehingga kita bisa mendidik anak dan bisa menjadi atau mengikuti simulasi 5 yang disampaikan oleh Pak Husain gitu. Ini ke depan juga saya berpikir ini ada saran juga, saya lihat di kolom chat ini ada baiknya juga barangkali Al-Bainah ini mengadakan khusus gitu parenting lagi yang benar-benar diikuti oleh kedua orang tua gitu ya, bagi yang masih ada gitu ya orang tuanya ya. Kalau yang tadi yang tinggal sendiri ya apa boleh buat gitu kan, tetapi itu mungkin lebih enak lah barangkali mendidik anaknya ya. Enak tidak enak lah, saya nggak katakan enak gitu, tapi karena ini agak sulit mengambil peran antara rektor dan wakil rektor atau presiden dan perdana menteri, apalagi dengan suasana sekarang ini masing-masing rektor dan wakil rektor ini bekerja gitu. Jadi kadang-kadang suka salah peran gitu. Kadang-kadang wakil rektor jadi suka berperan menjadi rektor gitu, atau perdana menteri bisa berperan menjadi seorang presiden gitu, sehingga presidennya menjadi perdana menteri. Ini kejadian seperti itu. Gimana mungkin saran atau kiat-kiat dari Pak Husain untuk ini, dan saya juga mungkin menyampaikan saran juga ke Bu Ida ya sebagai kepala sekolah, mungkin ke Al-Bainah bisa diadakan lagi barangkali parenting yang benar-benar diikuti oleh kedua orang tua. Gitu aja sementara paling Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Arkan. Kita di sini intinya sama-sama belajar ya, sama-sama berbagi pengalaman. Tadi terkait dengan yang terakhir ya, pembahasan terakhir, saya ingin menguatkan saja sebetulnya tentang bahwa kewajiban mendidik dan mengasuh anak-anak itu adalah
kewajiban orang tua yang paling utama. Orang tua tersebut ada ayah, ada ibu. Sehingga saya menganalogikan itu ya, ada rektor, wakil rektor atau presiden atau perdana menteri tadi ya ditambahkan. Itu yang harus dipahamkan ya. Saya ingin memahamkan di sana. Sekali lagi, bahwa kewajiban utama untuk mendidik anak-anak kita adalah para orang tua. Dan di sana ada sebuah penjelasan, berarti kan di sana kita harus membuat kurikulum untuk keluarga, kurikulum kehidupan dalam keluarga kita untuk anak-anak kita. Berarti kalau kurikulum bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu bisa semakin baik sesuai dengan visi dan misi kita. Tentu dalam proses pendidikan ini tetap kepala keluarga adalah seorang ayah. Itu yang harus dipahami oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri. Sehebat-hebatnya istri itu kan ya, di luar apakah jadi direktur, apakah jadi menteri segala macam, tetap suami itu adalah ya atau pemimpin untuk istrinya. Itu yang paling utama yang harus dipahami. Jadi titik pertama yang harus dipahami itu tentang pemahaman itu bahwa ayah adalah pemimpin itu ya di keluarga itu. Ketika pun ada pembagian peran ya mangga gitu kan ya, itu tinggal kesepakatannya saja. Kalau saya di rumah misalkan disepakati saja, ya udah urusan ngaji karena istri saya lebih pintar ngajinya, ya udahlah urusan ngaji hafalan itu istri saya. Tapi urusan belajar, yang matematik segala macam udah saya ajar. Yang penting ada pembagian peran yang disepakati di sana saja, gitu kan ya. Ketika ada pembagian peran yang kita sepakati dengan pasangan hidup kita, itu akan lebih enak, gitu ya. Dan yang paling penting adalah anak-anak kita butuh dua sosok itu. Ayah butuh bagaimana ketegasannya, bagaimana keteladanannya, bagaimana pendekatannya. Ibu juga butuh bagaimana kelembutannya, gitu ya, bagaimana perhatiannya segala macam itu ya. Dua-duanya penting seperti itu. Itulah. Tinggal bagaimana kita membagi peran-peran itu yang disepakati itu. Dan yang paling penting adalah ketika ada yang kurang di antara salah satu terhadap anak-anak kita yang tidak boleh itu kita saling menyalahkan. Tapi yang paling penting itu adalah kenapa ini bisa terjadi, ayo kita perbaiki sama-sama. Itu yang paling penting. Dan itu memang perlu kepahaman bersama antara suami dan istri. Ketika salah satu pemahamannya timpang, ya nanti akan timpang kesananya dalam realisasinya seperti itu. Mungkin itu ya, bagus ya. Dalam prakteknya tinggal pembagian tugas, tinggal disadari saja bahwa tetap seorang ayah adalah pemimpin, gitu ya, yang harus dipahami bersama. Dan biasanya jika seorang wakil rektor mengambil alih kepemimpinan tersebut, gitu ya, sehebat-hebatnya dia nggak maksimal tuh di keluarga, pasti ada masalah biasanya. Seperti itu. Ya, baik. terima kasih Pak Husen. Ya, izin mungkin sama-sama, tadi saya minta materinya barangkali kalau bisa di-share. Oke, nanti saya share ke panitia ya, ke WA ya. Makasih Pak Husen. Iya, terima kasih Pak Agus. Satu lagi ini mungkin yang terakhir karena ada dua chat yang sama ya, jadi sekalian saja saya ambil dari yang pertanyaan yang ada di chat. Mohon maaf kalau yang lain, kalau sudah raise hand saya tidak bisa bertanya hari ini, mungkin nanti bisa ke Pak Husen langsung ya. Untuk pertanyaan di chat, bagaimana mendidik anak yang sudah remaja yang terkadang sudah tidak mau terbuka, padahal kita selalu orang tua, kita selaku orang tua sudah dekat. Nah, sama pertanyaannya, bagaimana cara pendekatan untuk anak yang sudah remaja, yang sudah tidak mau diperlakukan seperti anak kecil? Ya, itu dua orang penanya, tapi pertanyaannya sama. Oke, silakan Pak. Baik. Kalau sudah remaja kan pendekatannya tentu berbeda ya. Antara 5 tahun ke bawah, 7 tahun remaja, dewasa, masing-masing punya pendekatan berbeda. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana memberikan pendekatan-pendekatan kepada anak sesuai dengan umurnya itu. Kalau udah remaja, mungkin tidak lagi kita banyak ngatur segala macam, tapi kita lebih banyak bagaimana jadi partner gitu kan ya, partner diskusi gitu ya. Kita mungkin tidak lagi yang kalau ini kan kalau waktu kecil itu kan ya pokoknya kita ngatur segala macam ya, kita sebagai inilah ngatur-ngatur. Tapi kalau udah remaja memang kita memposisikan diri sebagai sahabat gitu. Kita yang banyak mencerita, kita banyak mendengarkan gitu ya. Memang kalau udah remaja itu beda, karakternya beda gitu ya. Mereka lebih senang dengan dunianya segala macam gitu ya. Yang paling penting adalah ketika kita dihadapkan dengan anak-anak kita, apalagi di zaman generasi Z ini kan, remaja sekarang kan generasi Z ya, yang zaman sekarang. Kita berusaha bagaimana caranya senantiasa masuk ke dunia mereka melalui pintu mereka. Artinya apa? Mereka senangnya apa, udahlah kita masuk ke dunia mereka senangnya apa. Mereka sukanya apa, ya udahlah kita masuk sukanya apa dulu itu. Walaupun kadang-kadang kesukaan tersebut belum sesuai dengan harapan kita masuk aja dulu, kita berdiskusi, tanya dulu. Misalkan dia sering nonton ini, misalkan
menurut kita tidak baik tuh. Ya kita, oh emang di sana ada apa segala macam. Kita masuk ke dunia mereka, setelah kita diterima, baru kita keluar dengan pintu kita gitu ya. Masuk melalui pintu mereka, artinya adalah kita masuk sesuai dengan apa yang mereka gandrungi saat ini gitu ya. Kita tidak frontal gitu ya, tapi kita ngikuti arus itu, tapi kita upayakan kalau sudah masuk, keluarnya itu melalui pintu kita. Jadi maksudnya keluarnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan. Kalau seningnya misalkan nonton YouTube ya yang tidak baik gitu kan ya, ya udah kita sama-sama nonton YouTube segala macam gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kita arahkan tuh YouTube seperti apa yang kira-kira baik atau tidak untuk ditonton ya. Kata kuncinya tadi ya, masuklah melalui pintu mereka, kita keluar melalui pintu kita. Masuk sesuai dengan hobi mereka, insya Allah. Dan kalau udah masuk, insya Allah kita akan didengar. Mungkin saat ini kita frontal segala apa, saat nggak didengar segala macam karena kita ingin masuk dengan pintu kita, ya nggak bisa gitu kan ya, nggak bisa sentuhan kita. Kita harus masuk ke dunia mereka melalui kebiasaan mereka, melalui hobi mereka, melalui kesenangan mereka. Kalau kita sudah masuk, diterima, udah tanamkan nilai-nilai kita pelan-pelan, insya Allah akan keluar melalui pintu kita. Mungkin itu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, bagaimana Bunda ya, insya Allah terjawab sudah pertanyaan yang masuk di chat maupun di raise hand ya. Berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Ayah Bunda, semoga ini menjadi motivasi kita semua untuk membangun keluarga yang kuat, ya, menjadi ibu yang hebat sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Saya simpulkan sedikit, walaupun tadi sudah ada dari Pak Husen ya, mungkin ini sekelumit saja. Cara menjadi orang tua yang hebat adalah dengan membangun segitiga keluarga cinta, memberikan peran terbaik untuk pendidikan anak-anak kita, menjadi ayah ibu yang harus bekerja sama membangun hubungan harmonis di keluarga, menjadi ayah bunda yang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan penuh kasih sayang, cinta di dalam keluarga sehingga ini menumbuhkan rasa penuh dengan pengorbanan. Seorang anak tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik tapi juga kehadiran hati. Jadilah orang tua walaupun jauh tetapi dekat di hati. Iya, Masya Allah. Subhanallah ya, ini PR buat kita semua, terutama saya juga ya, dengan 3 putra saya. Masya Allah, jadi punya PR banyak ternyata setelah mendengarkan materi ini. Sebelum ditutup, saya ingin memberikan pantun sedikit buat ayah bunda. Pergi ke gunung membawa ransel, lengkapi pula dengan tendanya. Kedua orang tua akan menyesal bila buah hati tercinta tak ada ilmunya. Oke, pantun kedua, beli rambutan cuma seikat, nggak punya duit kali ya. Jangan lupa buka kulitnya. Kalau ingin jadi orang tua hebat, praktikkan baik-baik materinya. Nah, suruh praktek. Kayaknya PR-nya tinggal prakteknya ini, Bu. Ya. Oke, baik, Bunda semua, terima kasih tadi. Betul, saya lupa mengingatkan ada absen ya, sudah ada di linknya di chat untuk orang tua yang hadir pada hari ini untuk mengisi absennya. Saya persilakan untuk acara terakhir, yaitu terima kasih ya untuk Bapak Husen Sutisna, semoga kita di lain waktu bisa bertemu lagi, Pak Husen. Mudah-mudahan masih banyak nih ilmu yang ingin kita gali dari beliau ya. Oke, baik, sambil chat mungkin saya bacakan acara terakhir, yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Aulia Rahman selaku Wakil Ketua Kurikulum SD Al-Bainah Muhammadiyah. Pada Bapak Aulia Rahman, dipersilakan. Sudah adakah? Pakai peci ya Pak Aulia ya. Ya, pecinya udah ada Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
telah sama-sama kita saksikan dan laksanakan dan mengamati seminar parenting yang sangat bagus untuk orang tua hebat dan keluarga kuat. Betul tadi kata Bu Ana, di materi yang disampaikan oleh pemateri ini sangat baik, sangat dikasihkan. Kita dapat cermati, kita dapat pahami, dan kita dapat apakan dan kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak, dan kita bisa menyelamatkan keluarga kita sampai dengan astagfirullahaladzim, Kamu 4 ayat. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyibah mubarakah. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tikuna wa hablana ladunka min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, kehilapan kami, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dan dalam bermasyarakat. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang memang selalu dalam ridhoan-Mu, yang selalu mendapatkan penilaian ibadah di mata-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Terima kasih Bu Ana. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakumullah khair kepada Pak Aulia Rahman yang telah memimpin acara doa kita pada hari ini. Ya baik, Ayah Bunda masih ditunggu untuk yang belum mengisi daftar hadir ya sebelum keluar Zoom ini ditutup. Untuk terakhir informasi bahwa insya Allah ke depan tadi terkait program tahsin dan tahfiz akan mulai berjalan bulan Oktober ya setelah PTS, dan mudah-mudahan insya Allah nih untuk yang kelas 3 sampai 6 akan mendapat guru baru ya. Kita dimudahkan untuk mencari karena kita insya Allah akan meluruskan ya terkait bacaan tahsin anak-anak kita ya di SD Al-Bainah, sehingga keluarnya bukan hanya menjadi hafizah saja tapi menjadi ahlul Quran ya, ahlul Quran. Oke, baik Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang telah mendampingi panitia dan Isyairah Muhammadiyah dalam acara parenting ini, berikan keberkahan ya dan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Saya selaku pembawa acara
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan kamera. Fotonya yang Pak. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Ada 3 slide ya. Slide 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide terakhir. Yuk, 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Bagi yang sudah mengisi daftar hadir, boleh meninggalkan ruang Zoom. Daftar hadirnya di mana? Ada di kolom chat, Ayah. Oke. Ada linknya. Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru semua. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Ibu, Bapak. Iya, Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru. Sehat selalu. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Dinantikan ilmu selanjutnya. Siap, Bu. Pak Dayat. Pak Hidayat boleh mengisi daftar hadir ya. Pak Dayat, alhamdulillah yang ditembak mau ini tadi ya. Udah biasa kita tembak-menembak. Ada yang kesulitan? Bisa masuk. Iya, tadi katanya nggak bisa masuk, Bu. Nggak bisa masuk. Itu nggak Wonder Woman bisa. siapa? Wonder Woman sih. Besok Padahal nggak buka. bisa, Bu. Akhirnya dia ngejar ke sekolah. Baru nyampe. Nggak ada yang bukain pintu yang nggak bisa masuk. Nggak ada yang bukain pintu. Ada yang bermasalah terkait absen, Ayah Bunda, yang masih belum ini? Saya lupa tadi harusnya dari temin pertanyaan ya. Aduh. Tadi 90-an sebenarnya yang hadir.